Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pengajian tanya semalam tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ka'bil Akhbar qala lamma aradallahu ta'ala ay yakhluqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amara Jibril ay ya'tiyahu bi tinatil lati hiya qalbul ardi wa baha'uha wa nuruha. Qala fahabita Jibrilu fi malaikatil firdaus wa malaikatir raqi'il a'la faqabada qabdatar rasula faqabada qabdatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min mawdi qabrihi syarif wa hiya bayda'u muniratun fa'udinat bima'it tasnimi fi ma'ini anharil jannah hatta sarat kadurratil bayda'i laha syu'a'un 'azim thumma tafat bihal malaikatu hawlal 'arsyi wal kursiyyi wa fis samawati wal ardi wal jibali wal bihari fa'arifatil malaikatu wa jami'ul khalqi sayyidana Muhammadan wa fadlahu qabla an ta'rifa Adam alaihi assalam. Jadinya diceritakan asal tanah yang diciptakan Nabi Muhammad. Jadinya yang kata mengerti semuanya terbuat dari tanah. Mandung tanya dari tanah. Mana menjadi tanah? Mungkin Nabi Adam tok tanah. Jadinya dari anak Nabi Adam ke dari tanah sih. Mana hili lagonya dari tanah yo. Man so pegah man. Nyan bu yang kata baju nyan dah pegah ba nyo atasai buinya dari padi. Yang kediri ni sih. Ya hidup lagi padi mau mulai katai mendikam nyo bui kalau punya baju mangan aku. Anali di beda. Man dapat bantah bahwa ubena kui asal ki jadi padi dapat bantah. Nah, menyegat padi gat kui, menyehanagat padi maka hanagat kui. Tente menyadanya dan pegat kui yang mangan dan pegat kui butrip itu nyata sotir dari padi pun. Man menyeh padi apa? Olehnya wadada day hanatu, wadada tutu, wadada tupung kamangkawi. Mamanya dan pegat borong kan lagi batai kerikir dia. Ya kan, akan karena asal di yaitu burung. Maka tanah ini semua kita asalnya dari tanah. Maka yang dipegat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanah tuh yang kecil. Maka disebutkan oleh Ka'ab, tak kala Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan Jibril untuk minta tanah yang paling gede. Ada tanah kecil. Di mana tanahnya dia itu punya nur dan punya cahaya. Punya kemegahan. Wahai Jibril, si perintah di atas tanah yang paling gede, yang tanahnya tame kenal untuk tak pegat makhluk yang paling mulia, hambalun yang paling mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah Jibril bersama malaikat yang penjaga surga Firdaus, dan ada golongan malaikat-malaikat yang lain. Maka turunlah Jibril, yaitu gecok segenggam tanah yang gecok rupanya fi mawdi'i qabri syarif, tanah yang jatah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermana pula yang tanah yang dipilih oleh Jibril adalah tanah yang paling gede, kenyataannya tanah di Madinah. Karena yang sehingga lahir Nabi di Makkah, wafat di Madinah. Berarti asal usulnya di mana? Karena memang
tanah yang terbuat kepada jasad yang mulia, jasad Nabi, gejok daripada tanah yang ada di kota Madinah, yang tanah yang paling mulia. Maka jika ditanyakan orang, toh tanah yang paling god di dunianya, jawaban pertama adalah kota Makkah ataupun Ka'bah. Nah, yang pegahlah tanah yang mulia kota tanah Madinah. Yang maksud tanah Madinah adalah tanah tempat kubur Nabi, tanah yang tupeh langsung dengan jasad Nabi, jasad yang mulia. Maka kedua pendapat itu kedua-duanya benar. Yang pegah tanah yang paling dekat tanah di Makkah tempat dua Ka'bah, nyohana roh dah banding dengan tanah yang tupeh langsung dengan jasad Nabi, jasad yang mulia. Tetapi menyeruh daripadanya tanah yang paling mulia. Di atas dunianya nyoke tanah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling good. Maka kota Makkah mulia karena Nabi di sini. Masjid Nabawi mulia karena tahu dengan jasad Nabi. Yang paling mulia tanah yang tupeh dengan kubuna, yang tupeh dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa saja yang ada hubungan dengan Nabi, semuanya itu barang, semuanya jadi mulia. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi, semuanya tempat itu jadi mulia karena berhubung langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah saja yang benda mati, yang tupeh dengan tubuh Nabi tak kala Nabi sudah wafat, itu menjadi mulia. Apalagi ibu Nabi yang mengandung Nabi, rahim ibu Nabi yang tupeh langsung Nabi, itu lebih mulia dari segala wanita-wanita yang lain. Maka dari karena itu kita katakan bahwa ibu Nabi mulia, ya mulia. Kenapa? Karena ibu Nabi pernah mengandung zat yang paling mulia, yakni zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Tuhana mak Nabi, mulia Tuhana mak Nabi, tamang surga Tuhana mak Nabi, tamang surga Tuhana mak Nabi, tunggu masuk surga. Yang pegah mak Nabi hana tamang surga, tamang neraka, bro akai Tuhana, pandai Tuhana, biadab Tuhana, biadab Tuhana. Semoga mereka cepat terpetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih ada kaum itu yang dakwahnya penuh dengan sistem dan masif. Ia sedang memasuki pemahaman-pemahaman sesat yang mengatakan bahwa ayah dan mak Nabi dia itu kekal dalam neraka. Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Mulia Nabi Tuhana, mulia mak Nabi Tuhana, mulia mak Nabi Tuhana. Akan mulia karena sudah mengandung zat yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dekat-dekatlah tanya dengan Nabi, butuh dengan Nabi tanya, bejo dengan Nabi, karena hana sia-sia. Maka Nabi kan wa Allah taala di panta putodro tu, tak putodro tu dengan tak amalkan syariat Nabi, dengan tak agungkan sunnah Nabi, dengan tak beraya hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gecok tanah yang pegah tanah yang putih yang bercahaya-cahaya. Tentu saja yang namanya tanah itu adalah
perlu gebuh untuk pegat jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ujinat bima'id tasnim fi ma'ini anharil jannah hatta sarat kadurratil bayda laha syu'a'un azim. Kemudian tanah itu dibuat seperti adonan yang diaduk dengan ia yang diambil daripada syurga, sehingga tanah yang akan jadi jasad Nabi itu seperti permata yang bercahaya-cahaya, yang ibudah nur, yang nur itu yang agung. Summa tafadhal malaikatu halal arsy wal kursiyyi. Kemudian tanah itu ataupun yang bakal jadi jasad Nabi itu, dia sudah bercahaya-cahaya ibarat satu permata yang indah, dikelilingi oleh para malaikat, malaikat penjaga aras, malaikat penjaga kursi, itu mengelilingi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa fa'arifatul malaikatu wa jamul khalqi sayyidana Muhammad wa fadlu qabla an ta'rifa Adam alaihi salam. Rupanya Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu dikenal oleh para malaikat jauh sebelum diciptakan Nabi golong dipegat Nabi Adam ke awal masyhule Nabi Muhammad. Bahkan kan Nabi Muhammad kagak perkenalkan pada malaikat terlebih dahulu. Lagi ada bergabung bahawa Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan Nabi Muhammad qabla al-fay'am. Segolong 2000 tahun dari cipta Nabi Adam, lebih awal cipta pegat Nabi Muhammad. Lebih awal dia lagi perkenalkan Nabi Muhammad kepada penduduk bumi, kepada penduduk langit dan kepada semuanya. Maka segolong cipta Nabi Adam 2000 golong cipta Nabi 2000 tahun golong pegat Nabi Adam. Kalau lebih awal dia diperkenalkan Nabi Muhammad kepada penduduk langit. Maka karena itu adalah lebih awal guturi Nabi Muhammad jauh segolong guturi Nabi Adam alaihi salam. Tapi biarpun demikian, karena lahir dunianya awal lahir Nabi Adam, tak kena Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Pakam karena yang awal lahir. Beda hanya masalah. Yang penting awal dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala, dalam dalam penciptaan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir lahir Nabi Adam, kemudian Nabi Adam hingga seterusnya Nabi Muhammad. Maka karena itu sah-sah saja kita sebut bahwa Nabi Adamnya ayah manusia. Dalam hadis yang lain, pujian kepada Nabi Adam disebut Nabi Adam itu adalah ayah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gekun Nabi Adam ada panggilan, ya Abu Ahmad. Ya Abu Ahmad. Ada dalil? Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Wa yurwa annahu lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam alhamahu an qala ya rabbi lima kannaitani aba Muhammad. Qala Allah ta'ala ya Adam irfa' ra'saka farafa'a ra'sahu fara'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi suraditil arsy faqala ya rabbi ma hadzal nur qala hadza nurun nabiyyi min dzurriyyatika ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtus samaa walal arda. Yaitu ada hadis diriwayatkan manakala Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengilhamkan satu ilmu kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bertanya, ya Allah lima kanaitani aba Muhammad, pakon drawana neheilun dengan Abu Muhammad. Padahal anak yang anak Nabi Adam Habil Qabil, mudah yang pun lahir Qabil kan Abu Qabil.
Kepedron nehoilun panggil lun dengan Abu Muhammad. Maka Allah mengatakan, ya Adam irfa' ra'saka, wahai Adam, angkatlah kepalamu. Dia angkat ulai. Maka geangkat oleh Nabi Adam, tiba-tiba gekalan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada tiang-tiang aras. Nur Muhammad itu ada pada tiang-tiang aras. Aras adalah ciptaan Allah. Satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang berada di atas langit yang ketujuh. Di situ tak kalah gekalan oleh Nabi Adam, rupanya di tiang-tiang aras ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getanya oleh Nabi Adam, ya Rabbi ma hadzal nur, nyan penur nyan. Gekun oleh Allah Taala, hadza nurun nabi min dzurriyyatika, nyan nur nabi dari keturunan rawan. Makna kun nur nabi dari keturunan, dari anak cucu rawan. Karenanya nur dari anak cucu rawan, berarti don abusi. Karenanya ke namanya di langit bernama Ahmad, nama di bumi bernama Muhammad. Berarti Nabi Muhammad di sini ada dua panggilan yang populer. Kalau di langit dipanggil dengan Ahmad, di bumi dipanggil dengan Muhammad. Lahir sidro Nabi di akhir zaman min dzurriyyatika, dari keturunan rawana wahai Adam. Meyamunan Nabi Muhammad cucu daripada Nabi Adam. Maka karenanya sehingga Allah Ta'ala memberi nama kepada Nabi Adam dengan sebutan Abu Muhammad. Tapi kita mah hujung Allah membeda ingat, laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtus sama walal arda. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, lun hana lun cipta drone, dan hana lun pegat langit, hana lun pegat bumi. Justru karena Muhammad maka lun ciptakan drone. Justru karena Muhammad maka lun ciptakan langit. Justru karena Muhammad maka lun ciptakan bumi. Berarti diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan Nabi Adam karena diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sah-sah saja disebut bahwa Nabi Muhammad itu sumber kehidupan. Nabi Muhammad asal mula daripada penciptaan. Mamanya lagi yang sifat Nabi Muhammad. Dapateh Nabi Muhammadnya udik macam paneng. Hanya kekayaan sumbernya kalau bukan di laut, ya di bumi. Di laut nangkut namanya, di atas darat dino yaitu narusa namu, na binatang dan yang lain. Yang mandung-mandung diciptakannya karena Muhammad. Menyahana Muhammad hanamu, menyahana Nabi Muhammad hana gunung, menyahana Nabi Muhammad hana rusa, menyahana Nabi Muhammad hana angkut, menyahana Nabi Muhammad hana gat, hana pupu lain mandung. Diciptakan barang-barang berharga itu karena diciptakan Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad mau, sungguh ubaina gunung jid gemeng. Andai kata Nabi Muhammad mau, ubaina ia berubah ke gas, ubaina ia berubah ke minyak. Berarti menyah Nabi Muhammad mau, pasti Nabi Muhammad kaya. Nabi Muhammad kaya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala gebi peluang ke nabi, yaitu nabi yang kaya. Maka menyenai yang pegah nabi gasin, sah-sah saja gasin, tapi kan gasin mentempanai. Tapi gasin nabi gasin pilihan. Karena di antara dua nabi gebi pilihan, perle kaya, perle miskin. Nabi ne pilih miskin.
Ya, jadi bek membayang untuk Nabi berarti kehidupan Nabi macam paneng ke? Lalu kik tapi hana sapuna kan arti hana, tapi diutamakan kepada umat. Karena Nabi dalam doa selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, nepu diplun dalam golongan orang miskin dan nepu mati lun dalam keadaan miskin. Ketika nebangkit lun orang kiamat sehingga berdalam miskin, berarti gasin Nabi, gasin pilihan, kan gasin terpaksa. Menyatanya Hawa berkaya, tapi gasin Nabi Hawa gasin, tapi nah beda. Nabi gasin pilihan, tanya gasin hanapak saya. Dajak aku no, dajak aku di, tidak mana merumpak harta. Yang kelagangan beda tanya dengan Nabi. Kaya Nabi Tuhana, pemurah Nabi Tuhana, pemurah Nabi, hebat Nabi Tuhana, kaya Nabi Tuhana. Maka mudah-mudahan dengan berkatnya peringatan Nabi, berkat Nabi beri ke kedanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad ketika lamma tarafa Adam khati'ah qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lamma ghafarta li faqala Allah ya Adam, faqala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluquhu qala li annaka ya Rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lan tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika faqala Allah ta'ala sadaqta ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya wa idza altani bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammad ma khalaqtuka wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika. Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan yang menurut ilmu Allah itu salah, ya. Kemudian Nabi Adam ditegur oleh Allah, yaitu dimakan buah khuldi. Kan salah makna dosa, tapi salah dalam ilmu Allah. Menurutnya itu suatu hikmah. Maka jangan menyalahkan Nabi Adam alaihi salam. Maka tak kalah ketika dimakan buah khuldi oleh Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Adam gagal anggap salah oleh Allah Ta'ala, maka Nabi Adam memohon keampunan pada Allah. Nyo yang clear. Si bancara gelaki ampun ba Allah nyo lafaz ba ingat. Si bancara gelaki ampun. Maka nekena Nabi Adam ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lamma ghafartali. Ya Rabbi, lun lake ba'drana benepa ampun dosa lun, kesalahan lun dengan berkat Muhammad. Cik dengar, ya Allah, benepa maaf kesalahan lun dengan berkat Nabi Muhammad. So mulake Nabi Adam. Maka ditanya oleh Allah, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu. Wahai Adam, si bancara taturi Muhammad padahal lun golom lun ciptai. Golong belahi. Si bancara taturi Muhammad. Nekun le Nabi Adam. Ya Allah, ketika drone nepegot lun dan nepasoroh dalam tubuh lun angkat oleh lun.
Maka rupanya lun kalon-kalon pada tiang-tiang aras ngutulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu ni diciptakan Nabi Adam, gepasoroh tak kala gepasoroh gekalon lah bak tiang-tiang aras mutulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kena Nabi Adam lan tudif ila smika ila ahabal khalqi ilaika. Hana mungkin disandingkan nama seseorang kepadamu kecuali orang itu orang yang paling engkau cintai. Disandingkan nama Muhammad dengan nama Allah, bertanda orang itu yang paling engkau cintai. Maka nekun oleh Allah Ta'ala, sadaqta wahai Adam, benar apa yang engkau sebutkan bahwa Muhammad itu yang paling aku cintai. Andai kata seseorang meminta ampun kepada aku dengan berkat Nabi Muhammad, maka akan aku ampunkan kepadanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya min dzurriyyatika, itu akhir daripada nabi dari keturunanmu. Maka lagi ada pegawainya la nabiyya ba'dah, hanali nabi li Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pemahaman dayopu Nabi Adam gepe ampun ketika ge melakai payah gepe sada drawaga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesadanya bahasa agama gekeun tawasul. Pada Nabi Adam kan langsung jumpa dengan Allah, langsung melihat Allah, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dekat dengan Allah. Tapi untuk gelakai ampun kesalahan drawaga, payah gepe sada drawaga dengan yang lain yang lebih dicinta oleh Allah. Ya gekeun Nabi Muhammad. Maka gekeun tawasul, maka gekeun berkat. Berarti cok berkat, cok tawasul itu perbuatan yang boleh, perbuatan yang butoi, kan perbuatan syirik, kan perbuatan kafir. Sehingga golongan-golongan uronyo mereka membantah melakukan tawasul. Ya lagi bu tanya nyonya bu tawasul, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai polun nepu sampai maksud lun dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tawasul mandum mereka membantah, dianggap menurut awaknya nyan kasyirik. Nampung. Maka menyatawasul nyan syirik, Nabi Adam yang pun syirik. Makna syirik kafir. Menyebab tawasulnya ke kafir, Nabi Adam Abu Syik katanya manusia pertama ganyan pun yang di ke kafir. Malah Nabi Adam gekena taknya kan idenya. Ide ketika mentang dalam syurga. Berarti ide ke syirik? Oh, tidak. Mayamunan bertawasul dengan urang-urang yang lebih itu perbuatan yang terpuji, yang dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke sumber utama dari sekian banyak sumber, kita ziarah kubur. Ikun laulun yang kenai tamu doa. Allah kan ada di mana-mana. Kan nama sibak kubur ilmu pijit. Tawasul supaya bagah diterima oleh Allah dengan berkat tak ada drawat baur yang lebih, bakso yang lebih kubur si tu, yang lebih kubur hurai tu, yang lebih kubur aulia, yang lebih kubur urun saleh, yang lebih di atas lebih lah, iaitu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu